Se-M jadi 5M, itu buat apa uang 5 miliar buat gua gitu. Jadi bukan begitu cara main gua. Itu udah terlalu kecil dibanding capital gua untuk itu jadi matters gitu, di portofolio gua, itu nggak matters uang segitu. Jadi kalau ada yang masih main-main begitu, berarti dia mainnya uang kecil. Nggak masalah tapi ya, kalian mau main begitu nggak masalah, tapi gua kasih tahu ada jalan yang lain. Ini cara pas gua awal-awal main di pasar modal persis kayak Warren Buffett. Kita sebutin ini cigar butt investing ya. Jadi kayak rokok itu udah lu tinggal udah rokok bekas itu lu lihat di samping tong sampah, lu ambil lu sedot terus lu buang. Nah, Buffett itu mainnya begitu dulu. Gua pun dulu mainnya juga begitu. Makanya gua ngerti nih orang-orang yang mainnya begini terus ngajarin orang-orang. Karena mereka masih di levelnya uang kecil gitu. Uangnya masih kecil, masih belum ratusan miliar, belum triliun. Mereka bisa main gitu. Coba main gitu di uang 1 triliun, pasti nggak bisa. Satu, nggak ada barangnya. Dua, lu belum tentu dikasih masuk sama ownernya. Nggak mungkin, lu nggak mungkin dikasih barang, ya. Kecuali lu ada hubungan khusus dengan ownernya, itu bisa crossing-crossing. Tapi jawabannya unlikely lu bisa melakukan hal itu, ya. Nah ini prinsip kelima nih dalam investasi. Hindari kebodohan dibanding nyari jenius. Gua itu kalau gua nggak mengerti, oh bro ini ada perusahaan ini bagus, gua nggak begitu mengerti, sorry. Sorry nih, ya. Gua nggak ngerti, ditawarin, "Oh ini ada project AI," waktu itu ya, bekas jebolannya Y Combinator, kalau kalian tahu itu inkubator nomor 1 di dunia, ditawarin ke gua, project AI. Memang gua miss, tapi gua nggak mengerti, ya. Sorry nih, gua bukan expert di artificial intelligence, gua nggak mengerti language model sedalam itu. Gua nggak tahu pengaplikasiannya seperti apa, apakah ini cuma wrapper GPT di luar, gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti, jadi gua pass the deal. Bisa jadi gua salah, bisa jadi naik 100 kali, tapi ya itu rezekinya orang, gitu loh. Jadi gua itu mendingan nggak jadi orang bodoh dibanding ngejar kejeniusan. Kalau lu tanya gua, "Oh perusahaan bank tuh lu ngerti nggak?" Gua ngerti, ya. Perusahaan batu bara tuh lu ngerti nggak? Gua ngerti gitu. Cara kerjanya gimana? Gua ngerti, ya. Waktu ada berapa lama kontraknya gua ngerti gitu, masih bisa 21 tahun lagi nambang sih, gua ngerti, gampang gitu buat gua. Lu tanya Bitcoin ke gua ngerti gitu. Tapi lu kalau udah jelasin gua mungkin koin nomor 212 gitu, gua nggak tahu projeknya apa, udah mau layer 3 kah, mau apa, gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti, gua nggak peduli gitu. Ada yang bisa untung di situ, hebat gitu. Ada yang bilang, "Oh ini main misalnya meme coin," gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti, gua nggak mau ngerti, gua nggak mau tahu gitu. Tapi misalnya dikasih tahu gua, "Oh ini ada crypto exchange nih." Oh bisnisnya sederhana, ketika orang transaksi dapat fee, ini gua bisa mengerti, gitu loh. Gua hanya invest di bisnis-bisnis yang gua bisa mengerti. Jadi gue itu prinsip awal gue sampai gue bisa di sekarang, itu gue selalu hindari namanya kebodohan. Karena gue nggak pernah mau rugi di investasi. Gue nggak usah deh jenius kali 100 multi bagger itu nggak usah deh. Lu kasih gue 15%, oke. Karena Buffett tuh 20% tahun ke tahun aja uangnya jadi kayak seperti sekarang gitu. Ada yang bilang, "Oh, tapi bisa ratusan persen." Iya kalau uangnya kecil. Gue juga uang kecil tuh gue ratusan persen.